Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mari kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan izin Allah, kita bisa salat subuh berjemaah. Kemudian kita bisa melaksanakan rutinitas kita seperti kajian subuh. Mudah-mudahan ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalu kita lafalkan, kita kirimkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat nanti di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita pada pagi hari ini adalah al-istiqomah wal iman. Istiqomah dan keimanan. Hadis ini adalah hadis yang ke-21 yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, ya. An Abi Umar wakila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Amr atau disebut juga namanya Abi Amrah, bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, orang Saqif, ya, Bani Saqif radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qultu, aku pernah berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, kulli fil islami qawlan, katakanlah kepadaku tentang Islam suatu perkataan. La as'alu anhu ahadan ghairak, yang perkataan tersebut tidak aku tanyakan kepada orang lain. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Secara garis besar hadis ini memerintahkan atau memberikan isyarat faedah kepada kita bahwa pentingnya akidah dan syariah, ya. Istiqomah dan syariah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan yang sebelumnya tidak pernah diberikan kepada orang lain, yaitu nyatakan, ya, tentukan dalam hatimu sebuah keimanan, lalu kemudian jalankan syariatnya secara istiqomah. Kemudian banyak yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya adalah ternyata pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat itu selalu meminta nasihat, ya, tentang keagamaan. Mereka selalu haus tentang keagamaan, tentang Islam. Maka suatu ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, hai Rasulullah, amalan apa yang paling bagus? Rasulullah menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Kemudian Rasulullah menjawab, salat di awal waktu. Di lain waktu lagi, ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama dengan penanya yang berbeda, ayyul amali afdal, amalan apa aja yang paling bagus? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di suatu ketika lagi jawabannya berbeda lagi, amalan apa yang paling bagus ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah.
Ini tentu membuat kita bingung, ya, pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda sesuai dengan kondisi orang yang menanyakan. Jika seorang tersebut ternyata Rasulullah lihat dalam hal sholat berjamaah dia kurang semangat, maka Rasulullah menjawab dengan pertanyaan yang paling bagus, yang paling afdal dalam semua amal adalah sholat di awal waktu. Ketika dia melihat orang tuanya masih hidup, jawaban Rasulullah adalah birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Begitu juga jihad, ketika Rasulullah melihat seseorang tersebut selalu banyak alasan ketika ingin berjihad, maka Rasulullah menjawab al-jihadu fisabilillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pertanyaan itu juga ya pada hadis ini, ya Rasulullah, berikan aku satu perkataan tentang Islam, yaitu tentang akidah dan syariah, yang jawaban ini tidak lagi aku tanyakan kepada orang lain. Rasulullah menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum ada beberapa makna daripada hadis ini. Hadis ini yang pertama menjelaskan tentang pentingnya istiqomah. Salah satu ulama mengatakan al-istiqomatu darjatun biha kamalil umur. Istiqomah itu adalah salah satu yang paling tinggi derajatnya dalam setiap perkara. Wa biwujudiha husulul khairat wa nidhamiha. Adanya istiqomah tersebut akan menghasilkan kebaikan kepada orang yang istiqomah. Wa man lam yakun mustaqiman fi halatihi do'a sa'yuhu wa khaba. Siapa yang tidak istiqomah pasti tidak akan berhasil. Kemudian ulama yang lain mengatakan al-istiqomah khaslatul lati biha kamulat al-mahasin. Istiqomah itu adalah bagian yang akan menjadikan seseorang penuh dengan kebaikan. Kemudian juga al-istiqomah hiya sulukus siratil mustaqim. Istiqomah itu adalah jalan menuju yang lurus, ya, yaitu jalan yang lurus. Wa huwa dinul qawim, artinya jalan yang lurus adalah agama yang kokoh atau yang lurus. Min ghairi ta'wijin anhu yamnatan wala yusratan, tanpa berpaling, ya, kiri dan kanan. Posisi kita, pandangan kita dalam hal agama dan akidah itu selalu ke depan, tidak melihat yang lain. Artinya tidak ada unsur kesyirikan dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah ini sering kita dengar dan sering kita pakai dalam keseharian kita. Misalnya ada seorang teman kita yang baru masuk Islam, kemudian kita berdoa mudah-mudahan istiqomah dalam beribadah. Kemudian juga ada teman kita yang baru bekerja, ya, misalnya kita menyapanya, kemudian dia menceritakan bahwa dia baru bekerja, kita biasanya memberikan nasihat, mudah-mudahan istiqomah dalam bekerja yang baik, gitu ya. Nah, orang yang istiqomah ini adalah orang yang selalu lurus, pemikirannya lurus, akidahnya lurus, ibadahnya lurus. Akidah yang lurus adalah akidah yang tidak dibumbui dengan kesyirikan. Syariah yang lurus adalah syariah yang tidak dibumbui dengan hal-hal yang bid'ah. Dalam hal bid'ah tersebut adalah bid'ah yang sesat, ya, bid'ah yang jelek, ya, bukan bid'ah yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjelang sholat biasanya ada yang disebut dengan iqamah, ya. Iqamah setelah kita sholat sunnah qobliyah, maka muazzin tadi akan melakukan iqamah, artinya mendirikan sholat dengan kalimat Allahu Akbar dan seterusnya, la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah. Kemudian istiqomah itu adalah
suatu yang dilakukan terus-menerus tanpa berhenti. Seperti misalnya istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam ibadah walaupun dengan rintangan apapun tetap istiqomah. Misalnya seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu selalu kita lakukan misalnya berjamaah. Apabila suatu waktu kita tidak berjamaah, maka gugur yang disebut dengan istiqomah tersebut. Berarti kita tidak istiqomah dalam hal ibadah itu. Meskipun memang kalau kita lihat sholat berjamaah hukumnya ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan, tapi dalam hal istiqomah tersebut tidak tetap gitu. Orang tersebut tetap, dan apabila dia tidak tetap pada aturan yang berlaku, maka dia tidak disebut dengan istiqomah. Kemudian dalam Al-Quran ada ayat yang senada dengan ini, yaitu summastaqamu, ya, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, kemudian mereka istiqomah. Ada sambungan ayatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengaku beriman kepada Allah kemudian dia istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat kepadanya. Sambungan ayat tersebut, malaikat tersebut akan mengawal kita di dunia maupun di akhirat. Mengawal di dunia itu adalah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu beribadah. Bahkan di dalam sebuah tafsir dikatakan melindungi kita dari perbuatan keji dan munkar oleh orang lain. Melindungi diri kita baik ia bahaya yang bersifat zahir maupun yang batin. Jadi sehingga kalau kita sudah termasuk orang yang istiqomah, maka kita otomatis di dunia ini akan diberikan perlindungan. Tidak hanya itu, di akhirat termasuk di alam kubur, para malaikat tersebut akan mengawal kita. Ketika kita ingin sakaratul maut juga, pada saat sakaratul maut, malaikat itu mengawal kita. Karena memang Allah sudah mengutus mereka untuk menjadi pendamping bagi kita. Seperti di dalam kubur tersebut juga, dalam kegelapan dan seterusnya, ada malaikat yang mendampingi kita. Nanti sampai ke akhirat, dalam sebuah tafsir itu, sampai ke pintu surga kita didampingi oleh malaikat tersebut. Inilah salah satu daripada kelebihan daripada sifat istiqomah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, sikap kita adalah la budda min taqsirin fil istiqomah. Seyogyanya kita harus menjalani atau menuju kepada keistiqomahan. Idza kanatil istiqomah hiya darajatul quswa fi kamalil ma'arif wal ahwal wa sifaul qulub fil aqwali wal a'mal wa tanzihul aqaidi min safasifil bid'ah wad dalal, fa innal insan la yablughul istiqomah hattal istiqomah haqqal istiqomah bal la budda min husuli taksiri fi bulughiha. Kalaulah memang istiqomah ini adalah yang akan menjadi obat bagi hati kita ataupun ibadah kita, dan yang bisa membersihkan akidah kita dari sesuatu yang berbau bid'ah atau sesuatu yang berbau kesyirikan, maka sesungguhnya manusia itu harus menuju istiqomah agar kita dalam posisi aman. Dalam sebuah ayat dikatakan pada surah Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Istiqomahlah dan selalu minta ampun kepadanya. Iz al-amru bil istighfar innama huwa li jabril naqs wa taubatu warju'u ilal istiqomah.
Karena istighfar itu adalah mengembalikan atau menutupi kesalahan atau keistiqomahan yang pernah melenceng gitu ya, yang pernah keluar dari jalur. Ketika kita sadar bahwa kita sudah keluar dari jalur, kemudian kita berniat untuk kembali istiqomah, maka kita membarenginya dengan istighfar agar kesalahan atau kekurangan yang sudah kita lakukan tertutupi dengan kalimat istighfar tersebut. Kemudian yang ketiga, istiqomah al-qalb. Istiqomah al-qalb ini adalah istiqomatul qalbi ala tauhidi kama sabaqa, wa mata istaqamal qalbu ala ma'rifatillahi wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi. Istiqomah yang dimaksud dengan istiqomah hati adalah istiqomah tetap hati kita, rasa tawakal kita selalu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita sudah berpaling, maka makna istiqomah hati itu akan berpaling dan seluruh anggota tubuh kita akan berpaling. Karena dikatakan bahwa istiqomah hati itu adalah raja. Adapun anggota tubuh kita adalah tentaranya. Fa idza istaqamal malik istaqamat junuduhu wa ri'ayat. Apabila hati atau raja tersebut istiqomah, hati kita bisa istiqomah, maka seluruh badan kita akan istiqomah. Kok berapa baterai? Baterainya. Iya. Yang pakai kabel aja. Ayat. Maka seluruh hati kita, anggota tubuh kita akan istiqomah. Ini hadis yang sudah pernah kita baca. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ingatlah, sesungguhnya dalam sebuah badan itu ada segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, maka seluruh badan kita baik. Apabila segumpal daging tersebut jahat, jelek, maka seluruh badan kita jelek. Ingatlah, itu adalah hati, gitu ya. Maka yang dimaksud dengan istiqomah di sini adalah beriman kepada Allah, kemudian istiqomah dalam hal hati juga kita harus istiqomahkan agar seluruh badan kita mengikuti. Kemudian dari hadis ini juga kita akan mendapatkan suatu pengajaran, yaitu mengajarkan kita tentang istiqomah lisan, yaitu tetap dalam lidah atau perkataan. Wa 'azzamu ma yura'i istiqamatan ba'dal qalbi minal jawarihi al-lisan. Yang paling sulit untuk kita istiqomahkan dalam anggota tubuh kita setelah hati adalah lisan. Fa innahu turjumanil qalbi wal mu'iru wal mu'biru anhu. Karena hati itu adalah sebagai penterjemah, sebagai perwakilan dari hati kita. Karena lidah itu sebagai perwakilan dari hati kita. Wa yu'akkidu hadza ma warada fi riwayat Tirmizi. Ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, ma akhwafu ma yakhafu alayya. Apa yang paling engkau takutkan kepadaku? Fa akhadha bilisani nafsihi, maka Rasulullah menjulurkan lidahnya. Dalam sebuah hadis dia tunjukkan ya, bahwa menunjukkan bahwa lisan itu adalah hal yang berbahaya. Summa qala Tirmizi hadza hadisun sahih, ini adalah hadis yang sahih. Kemudian di hadis lain adalah la yastaqimu imana 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Tidak akan istiqomah, tidak akan lurus
keimanan seseorang hingga hatinya juga lurus, istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan tidak akan bisa lurus hatinya hingga perkataannya juga lurus, lisannya lurus, perkataannya baik. Artinya lisan itu dalam kehidupan kita sangat berpengaruh menentukan bisa tidaknya istiqomah hati kita. Itu dari hadis, karena memang ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sebuah hadis lagi dikatakan, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kulluha tukaffirul lisan. Fatakulu ittaqillah fina innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna." Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sesungguhnya anak Nabi Adam itu, seluruh anggota tubuh anak Nabi Adam itu akan nurut atau terwakilkan juga oleh lisan. Apabila lisan tersebut meminta ampun, maka seluruh anggota tubuh kita juga ikut terwakilkan dengan istighfarnya lisan itu. Sebaliknya, apabila lisan itu melakukan kejahatan, maka seluruh anggota tubuh kita juga ikut berdosa atau melakukan kesalahan. Awalnya kita hanya ngobrol biasa saja, kemudian akan melakukan sesuatu atau planning yang tidak baik, sehingga dalam prakteknya melibatkan anggota tubuh kita, mulai dari tangan kita, kaki kita, badan kita seluruhnya. Itu akibat daripada lisan kita. Itu kalau lisannya jahat. Kalau baik, insya Allah apabila kita merencanakan sesuatu yang baik dengan obrolan ringan misalnya, kemudian kita lebih serius kembali, lalu kemudian kebaikan itu pun terjadi, seluruh anggota kita terikut, seluruh anggota kita terlibat, maka seluruh anggota kita juga mendapatkan kebaikan. Itulah daripada keutamaan lisan. Itulah daripada bahayanya lisan juga. Sisi negatif dan positif daripada lisan bisa membahayakan, bisa juga menguntungkan bagi kita. Kemudian bagaimana cara kita untuk beristiqomah? Ini yang perlu kita lakukan. Setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama adalah melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan cara mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Apabila kita misalnya ingin bersolat dan selama ini kita solat, bagaimana kita gali kembali ilmu solat tersebut, kemudian kita percayakan diri kita bahwa inilah yang selalu kita lakukan, inilah yang akan selalu kita amalkan sampai akhir hayat kita. Tentu seharusnya kita pastikan dulu solat yang benar menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cara untuk kita istiqomah juga diantaranya adalah dengan melihat ganjaran-ganjaran ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Misalnya seperti ganjaran bersedekah, maka dengan demikian bersedekah tersebut kita ada semangat setiap hari. Kemudian juga seperti tahajud, kita lihat bagaimana ayat Al-Quran memberikan motivasi kepada kita tentang pahala melakukan tahajud. Tentu kalau ini selalu ada dalam hati kita, terus kita hadirkan terus tentang keistimewaan ibadah, maka kita akan bisa istiqomah selamanya. Kemudian diantaranya lagi ada dengan cara mengingat bahaya atau ancaman apabila kita melakukan atau meninggalkan sesuatu. Kalau kita melakukan sesuatu kejahatan, kita lihat ancamannya. Apabila kita meninggalkan sesuatu, kita lihat ruginya. Maka dengan demikian kita akan tetap istiqomah dalam kebaikan, karena kita
sesungguhnya akan tidak mau dan takut untuk terjerumus kepada kejahatan. Dan begitu juga setelah kita sudah menjalani itu, lalu kemudian kita berdoa untuk selalu tetap dalam kebaikan. Doa yang paling masyhur adalah Allahumma ya musabbit sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkanlah hati kami dalam kebaikan dan ketaatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa istiqomah ini selalu ingin kita rebut ya? Di sini dijelaskan bahwa di antara faedah atau manfaat istiqomah itu adalah innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Apabila kita sudah termasuk orang yang istiqomah, maka Allah akan menurunkan malaikat kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau takut dan jangan engkau merasa sedih ya. Jadi la takhafu ini malah malaikat akan seolah-olah Allah memberikan kita atau mengutus kepada kita malaikat untuk mengatakan enggak usah takut dengan hal yang sudah terjadi. Adapun kesalahan atau maksiat yang sudah kita lakukan, tidak usah takut ya. Wala tahzanu, jangan sedih, tidak usah khawatir juga untuk masa depan. Sudah dijamin, gitu, kira-kira begitu. Digaransi. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah itu diberikan kabar gembira untuk masuk surga. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi pendukung atau pendamping bagi orang yang istiqomah di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fima tad'un. Dia bebas. Orang yang istiqomah itu kata Allah bebas dalam memilih dari pintu mana kita akan masuk surga. Inilah sebagian daripada manfaat daripada istiqomah. Karena manfaat istiqomah ini sangat besar, makanya Rasulullah memberikan nasihat yang pendek tapi sangat bermanfaat. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman, kemudian luruskan, istiqomahlah dan jangan sampai kendor dalam hal beriman bersyariat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini sudah disinggung di tadi, yang terakhir ini adalah hirsus sahabah ala ta'allum dinihim wal muhafazati ala imanihim. Ini adalah semangat para sahabat. Hadis ini menunjukkan semangat para sahabat dalam bertanya dan meminta wasiat atau meminta nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka biasa kita lakukan apabila bertemu dengan tuan guru atau kiai dan seterusnya, biasanya kita meminta nasihat seperti apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi sakaratul maut nanti dan seterusnya. Itulah berbagai manfaat penjelasan tentang jenis-jenisnya juga yang berkaitan dengan istiqomah atau tetap pada jalan yang lurus. Memang hadisnya sangat pendek, tapi mengamalkannya sangat sulit. Karena pengamalannya yang sangat sulit, tentu hadiah atau ganjaran dan kesiapan oleh Allah juga sangat besar. Seperti tadi itu adalah nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah ya. Ini tidak main-main, karena kalau memang ini adalah garansi, sesungguhnya orang yang istiqomah tidak perlu takut. Dalam hal kebaikan, kalau memang benar-benar itu kebaikan, selalu istiqomah merupakan suatu cara untuk mendapatkan garansi dari Allah untuk segala urusannya, mulai dari dunia sampai akhirat akan selalu sukses dan lancar. Demikian sebagai pembuka. Mana tahu ada yang ingin menambahkan tentang istiqomah ini. Sekali lagi, istiqomah ini sering kita ucapkan dan sangat gampang diucapkan, tapi sulit untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam hal kebaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas uraiannya istiqomah yang
Silakan. Waalaikumsalam. Oh iya. 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 Istiqomah ini adalah sikap ya sebagai untuk apa namanya status ya, status kita dalam setiap tindakan kita. Istiqomah ini kalau dalam bahasanya tidak menyimpang ya, tidak menyimpang. Istiqomah dalam akidah kita tidak, misalkan kalau prakteknya itu kalau kita istiqomah dalam akidah, kalau kita sakit kita tidak pergi ke dukun, kira-kira begitu. Nah, itu adalah istiqomah. Tapi bukan berarti istiqomah ketika sakit itu kita tidak pergi berobat. Kadang-kadang ada yang menurut saya itu lumayan saklak ya. Saklaknya seperti bagaimana dia sakit, ini adalah qadarullah. Jika saatnya sudah sembuh, insya Allah sembuh. Jika saatnya kalau belum sembuh, menurut saya ini istiqomah yang memang menurut saya tidak sesuai. Tapi ada juga yang begitu, karena qadarullah akhirnya dia tidak ada usaha. Yang paham qadariyah itu ya. Tapi bagi kita yang paham ahli sunnah wal jamaah, ya tetap juga kita berobat, tetap meminum obat. Bukan berarti melepaskan tawakal kita. Nah, gitu. Orang mengatakan bahwa berobat itu adalah ikhtiar, selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang berobat tidak sembuh-sembuh. Nah, disitulah usaha kita untuk berobat. Jadi istiqomah itu sebagai alat kita, sebagai sarana agar tetap selalu berada di jalan yang benar. Istiqomah dalam sebagai kan di awal tadi dia sebut ada banyak macam istiqomah itu yang perlu jadi istiqomah. Yang pertama itu hati, kedua lisan, kemudian ada banyak lagi modelnya, istiqomah dalam akidah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam akhlak. Meskipun ada rintangan. Nah, ini terjadi mungkin di pemerintahan juga ya, di apa namanya, di DPR segala macamnya. Meskipun satu orang yang bersuara yang tidak sesuai dengan, padahal yang lebih banyak itu adalah kejahatan, di sini diuji keistiqomahannya gitu. Nah, apabila dia ikut-ikutan berarti keistiqomahannya juga hilang gitu. Nah, gitu kira-kira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Nah, tapi kita tidak selalu berjamaahnya mungkin karena ada halangan, Iya. kemudian kesehatannya, Iya. tetap kita sholatnya di rumah. Betul. Gimana kira-kira? Iya. Istiqomah yang dimaksud tadi itu adalah istiqomah secara bahasa ya Pak ya. Secara tetap dalam kebiasaan, itu dengan istiqomah. Apabila keluar dari kebiasaan itu tidak istiqomah. Namun dalam hal kenyataan atau prakteknya tentu kita tidak selalu bisa sholat berjamaah tepat waktu karena memang urusan kita. Dan dalam usul fikih itu ada waktu yang luas, ada waktu yang sempit ya. Seperti maghrib dan subuh itu adalah termasuk waktu yang sempit. Tidak boleh diantar-antarin. Adapun zuhur, asar dan maghrib, isya itu adalah waktu yang panjang. Maka bukan berarti keistiqomahannya hilang, tapi dalam artian istiqomah itu kalau kita lihat pada zaman Rasulullah itu memang sama sekali tidak ada alasan untuk tidak berjamaah ke masjid. Tapi dalam hal berjamaahnya mungkin jangan sampai kita tinggalkan. Meskipun tidak ke masjid, di rumah kita tetap berjamaah. Kita upayakan sedaya mampu kita. Begitu Pak Haji. Ya. Terus-menerus maksudnya? Iya, terus-menerus berada pada kebiasaan yang baik, itu istiqomah. Nah. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, silakan Pak. Istiqomah dalam arti yang baik, tentunya efeknya baik buat dirinya juga orang lain. Iya. Tapi juga ada yang ketidak istiqomahan mereka
apa yang disebutkan Pak Ustaz tadi, anggota DPR tidak istiqomah dalam melaksanakan aspirasi rakyat. Terus kita sendiri gimana cara mencegahnya, Pak Ustaz? Waalaikumsalam. Baik, saya tidak terlalu paham tentang permainan ya, kondisi di dalam DPR itu, tapi saya sedikit-sedikit mendengar. Ini kalau sudah mendengar berarti ini hadisnya tidak terlalu sahih gitu ya. Jadi di DPR itu yang terjadi saat ini adalah kalau sudah ada dua pendapat yang berbeda dan ternyata pendapat yang satu 75%, pendapat yang kedua itu 25%, biasanya akan diarahkan voting ya. Ini nih. Jadi di sebahagian mereka itu ada yang sebelumnya sudah ngobrol dan seterusnya, sebahagian mereka juga ada yang tidak ngobrol. Tapi prakteknya di lapangan biasanya orang yang selalu istiqomah itu dalam hal selalu istiqomah dalam kebaikan itu biasanya tidak akan diikutkan dalam sebuah event-event tertentu ya. Dikucilkanlah. Bahkan bisa jadi mungkin ada teror dan seterusnya. Tapi ada juga istiqomah dalam hal kebaikan sudah menunjukkan 75%, tapi di sebaliknya jadi ada 25% gitu ya kira-kira. Tapi dalam hal kita menyikapi hal tersebut, kadang-kadang kita harus memahami kondisi mereka ya. Kondisi mereka, apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang kita berpikir begini, ada salah satu misalkan dewan yang berasal dari partai Islam misalnya, dia dalam kampanye itu sudah menjanjikan bahwa dia akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang berpihak kepada rakyat. Pertama, kadang-kadang karena ketidaktahuan kita tentang sikap daripada DPR itu. Kenapa? Kadang-kadang kita menganggapnya itu jawabannya B, tapi menurut mereka yang lebih tahu itu jawabannya A, sehingga kita berbeda pandangan dengan mereka. Nah, ketika saat mereka melakukan putusan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka anggap itu benar, sehingga kita mengatakan bahwa orang tersebut tidak konsisten, tidak istiqomah, sehingga kita merasa atau kita suudzon kepada mereka dan seterusnya. Jadi sikap kita itu adalah lebih kepada melihat, mereview betul-betul apa yang terjadi sebenarnya. Kok bisa? Ya. Yang kemarin mereka berjanji untuk memberikan akan memperjuangkan aspirasi rakyat, sekarang kok berbeda? Karena banyak yang miss di situ. Yang hari ini harusnya jawaban A, ternyata setelah di lapangan harusnya jawabannya B. Kita melihat ada yang berkhianat di sini gitu ya. Jadi tentu kita harus perhatikan, kita klarifikasi, lalu kemudian kita hanya bisa bertawakal saja. Karena memang tidak ada yang terjadi di dunia ini secara agamanya, secara Al-Qur'annya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira. Tapi kalau kita sikapnya seperti misalkan langsung anarkis atau ekstrim, tentu tidak apa juga, karena sebagai dewan itu sebagian juga punya nurani ya. Tapi dalam kondisi tertentu dia harus mengalah untuk kebaikan. Kalau nanti dia bersikeras dengan yang lain terus, maka akan terjadi gap. Itu yang dia hindarkan. Tapi ternyata kalau istiqomah itu memang sulit ya, sangat sulit sekali, karena memang istiqomah itu afdalu min alfi karomah ya. Orang-orang sufi itu mengatakan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu seperti bisa berjalan di atas air, terbang dan seterusnya. Tapi yang disebut yang paling sulit adalah istiqomah. Bisa selalu zikir pagi dan petang, bisa selalu sedekah setiap hari. Itu yang paling istiqomah. Masalah terbang dan segala macam bagi orang tasawuf itu biasa aja. Jadi bisa kita buat lebih, meskipun mereka ahli zikir dan seterusnya, tapi kalau kita bisa mengimbangi dengan sikap istiqomah itu, mereka tetap menganggap itu sangat luar biasa dibanding mereka yang sudah punya kelebihan yang sangat banyak. Itu kira-kira Pak. Artinya kalau istiqomah berarti menyikapi suara hati ya Pak?
setelah istiqomah. Tapi sebelumnya hatinya diistiqomahkan dulu gitu. Iya. Nah, karena kan tadi ungkapannya adalah hati itu ibarat raja dalam tubuh ya. Anggota tubuh yang lain itu seperti tentaranya. Jadi itu dulu yang kita bidik ya. Hati kita dulu diistiqomahkan dengan berbagai cara keimanan tadi. Misalnya kita ketahui ilmunya agar kita tidak terkecoh di lapangan gitu ya. Kemudian kita tahu ancamannya apa saja, motivasinya apa, sehingga kita tetap hati kita sudah istiqomah, anggota tubuh kita akan istiqomah. Kemudian lidah kita tadi sebagai interpretasi daripada hati kita. Nah, karena dia yang bisa mengucapkan kepada orang lain, hati kita tidak bisa gitu. Nah, ya. Itu kira-kira Pak. Hati dulu. Dalam bab membenahi hati ada bab tersendiri lagi. Ya, banyak sekali. Ya, ya silakan Pak. Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam Quran tadi kan katakan sudah tahu beriman dan Allah konsisten istiqomah. Bagaimana sikap keistiqomahan seseorang itu adakah keterkaitannya dengan ketidakistiqomahan seseorang itu dengan kemunafikan gitu. Apakah ada keterkaitan kalau orang yang konsisten tidak istiqomah itu ini berarti dia munafik gitu kan? Hubungannya dengan sifat kemunafikan. Iya. Ya, lawan dari istiqomah itu kan tidak tetap ya, pelin-pelan ya. Pelin-pelan. Hari ini iya, besok tidak gitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan munafik, tidak semua orang yang pelin-pelan itu munafik ya, kecuali pelin-pelan apanya? Akidahnya. Kalau akidahnya tidak tetap, tentu itu bukan saja munafik, tapi dia termasuk musyrik ya. Jadi sangat sebenarnya erat kaitannya kalau kita bahas ke situ, tapi namun kalau kita lihat secara arti, istiqomah itu tetap enggak neko-neko gitu ya bahasanya orang yang lurus, jujur segala macam itu dia disebut dengan istiqomah ya, enggak main-main dalam masalah apapun. Tapi kalau kita kaitkan dengan munafik kan mereka yang selalu main-main ya. Ada juga seperti itu, misalnya seperti sholat isya dan sholat subuh. Suatu hal yang sangat mereka main-main, enggak terlalu suka ya. Kalau mereka tahu bahwa sholat isya dan sholat subuh itu baik, mereka akan datang merangkak kalau ada keuntungan baru gitu ya. Tapi dipelesetin lagi oleh orang, kalau kita bukan munafik, kita nggak usah terlalu bersegera ke musola, masjid ya. Hanya mereka yang baru tahu aja yang bersegera. Kalau kita kan udah tahu, biasa aja ke musola kita, tapi salah ya. Salah pemahamannya. Dipelesetkan pemahamannya gitu. Tapi intinya tadi istiqomah itu adalah orang yang lurus. Tapi kalau istiqomah dikaitkan dengan kemunafikan, hari ini mengatakan iman, besok tidak, itu juga termasuk munafik ya, ada hubungannya dengan munafik. Begitu kira-kira. Tapi kalau misalnya hari ini dia sholat maghrib berjamaah, nanti dia tidak sholat maghrib, tapi dia tetap sholat, dia berarti istiqomah dalam sholatnya. Dia sholat di rumah atau di mana saja. Bukan berarti kalau kita lihat orang yang tidak sholat berjamaah terus kita sebut munafik, tidak. Itu kira-kira Pak. Tapi kalau dia sengaja tidak sholat, kemudian dia mengatakan bahwa sholat sudah nggak wajib, itu kafir malah, bukan munafik lagi ya. Maka tadi itu sholat, ada hadis yang mengatakan tidak sholat Jumat 3 kali, kafirnya itu masih kafir secara istilah aja, bukan secara hakiki ya. Kafir yang dimaksud hakiki itu adalah Jumat ini memang enggak wajib, itu baru kafir yang yang memang hakiki itu. Gitu Pak Haji. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Mungkin cara untuk istiqomah adalah salah satunya dengan berkumpul sama orang-orang soleh, sama
Iya. Berdoa, banyak berdoa. Iya. Mungkin ada lagi nggak Pak? Kira-kira tips yang lain? Dari 3 itu yang saya lihat tuh orang berkumpul sama orang soleh biasanya banyak sih semua. Iya. Kalau kita lihat yang mengarah kepada tips untuk istiqomah banyak. Di antaranya tadi yang saya sudah jelaskan ada 4. Ya. Kemudian yang ditambahkan oleh Bapak sendiri. Kemudian itu semua jelas. Kalau kita berteman dengan orang baik kita akan baik. Kalau berteman kelompok yang jahat ya kita akan ikut jahat juga, kan begitu. Kemudian ada juga dengan cara membaca sikap-sikap ya. Bagaimana keistiqomahan Nabi, bagaimana keistiqomahan para nabi dulu. Seperti Nabi Musa itu istiqomahnya itu kuat ketika dikejar oleh Fir'aun itu saatnya harusnya nyerah ya begitu kira-kira. Tapi dia tetap istiqomah gitu. Bahwa dia yakin ini bahwa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak lagi kalau seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngakulah kamu yang melakukan gitu ya. Dalam hal penghancuran berhala itu. Tidak. Kalau tidak ngaku nanti kami akan bakar. Diam saja. Akhirnya dibakar. Itu bentuk daripada keistiqomahan. Kalau kita bandingkan ke aplikasi sehari-hari mungkin kalau kita dalam satu hal tertentu karena keistiqomahan kita dikucilkan ya tetap jangan sampai pudar keistiqomahan. Akhirnya karena saya nggak ada yang nemani gara-gara saya istiqomah, saya ngikut aja lah. Itu sudah belok itu. Jadi kadang-kadang memang ada yang tidak suka dengan keistiqomahan kita. Ada, tapi jangan sampai kita terlalu purgar dalam istiqomah itu. Sebagian dari teman-teman kita juga ada yang istiqomah dalam hal selalu semua ibadah itu harus yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya mereka melakukan istiqomah yang ekspresinya kadang ketika sholat berjamaah begitu salam langsung pulang, gitu. Atau ketika sholat berjamaah imamnya berdoa, dia pun berdoa, tapi doanya beda. Terbukti setelah imamnya selesai berdoa, dia masih tetap berdoa ya. Artinya dia tidak ikut dengan doa imam itu, dia punya doa sendiri. Gitu. Ada begitu, keistiqomahan yang begitu kadang-kadang versi kita menyalahi istiqomahnya itu sedikit tidak sesuai ya dengan kita. Ada kadang-kadang istiqomah itu memang tentu harus kita pahami ya, mana yang saya harusnya istiqomah, mana yang tidak. Harus kita lihat kalau dalam hal kita lihat sosiologisnya juga, budayanya juga yang terjadi di lapangan harus kita lihat. Jangan sampai kita tampil dengan penampilan yang sangat beda, gitu. Saya puasa sunnah ini begitu kira-kira, karena ini sunnah, kalian kenapa tidak? Kan begitu ya, repot. Itu kira-kira Pak. Sangat banyak sekali untuk jalan untuk menuju istiqomah. Tinggal pelaksanaannya lagi. Ada lagi yang mau menambahkan, Pak? Ya. Terakhir tentang doa tadi, sangat banyak doa tentang istiqomah ini. Salah satunya yang selalu kita lakukan adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan ya hati kami ya setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka sultanan nasira, dan berikanlah kepada kami penjagaan yang betul-betul menjaga kami, sultanan nasira, yang bisa menolong kami. Itu kira-kira. Demikian kajian subuh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama kita menuju istiqomah dalam hal ibadah, dalam hal akidah, ibadah dan akhlak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.